Bab 2701, tidak ada cara untuk pergi. Pada saat ini, Hugi Wang luar biasa gugup dan jantungnya bergetar hebat tak terkendali. Meskipun dia pernah terluka akibat pedang kaisar sebelumnya, dia telah menggunakan energi spiritualnya untuk melindungi tubuhnya semampunya setiap saat. Meskipun luka-lukanya tampak serius, sebagian besar sebenarnya adalah luka dangkal. Tetapi kali ini, ia mendapati bahwa meskipun dia berusaha sekuat tenaga melindungi punggungnya secepat mungkin, tulang-tulangnya tetap patah. Itu hanya sapuan ringan dari sisa kekuatan pedang kaisar. Hugi Wang tidak berani membayangkan apa akibatnya jika gerakannya sedikit lebih lambat. Pada saat ini, sebuah ide muncul entah dari mana di benak Hugi Wang, Jerry yang pasti belum mengeluarkan kekuatan puncaknya. Benar saja, Jerry yang berteriak dengan suara rendah saat ini, bakar kekuatan darah. Teknik 1000 misteri. Jerry yang melihat bahwa Hugi Wang di depannya tidak mudah untuk dihadapi. Jika dia terus bertarung, meskipun dia yakin bisa membunuh Hugi Wang, pada saat yang sama, rumah tuan kota-kota Bahur mungkin tidak akan mampu menahan akibat mengerikan dari pertarungan antara keduanya. Terlebih lagi, para murid dengan kultivasi rendah di kota Bahur akan lebih menderita. Oleh karena itu, Jerry yang memutuskan untuk langsung mendorong kultivasinya sendiri ke kondisi paling puncak, jadi dia menggunakan semua keterampilan dan teknik rahasia yang dapat meningkatkan kultivasinya. Dalam sekejap, aura Jerry yang melonjak, dan segera kekuatan iblisnya melonjak, dan matanya mulai berubah menjadi merah. Melihat pemandangan ini, Hugi Wang merasa ada sesuatu yang salah. Meskipun Hugi Wang masih belum dapat memastikan seberapa kuat kemampuan bela diri Jerry Yang, dia dapat melihat bahwa aura mengerikan yang dipancarkan Jerry Yang saat ini jelas melampaui miliknya. Pada pertarungan sebelumnya, Hugi Wang hampir mengeluarkan kekuatan terkuatnya, tetapi meski begitu, ia tidak mampu menimbulkan terlalu banyak kerusakan pada Jerry Yang, hanya luka ringan saja. Tetapi saat ini, kekuatan Jerry Yang telah meningkat pesat, dan dia pasti bukan lawan Jerry Yang. Hugi Wang tiba-tiba memanggil para tetua dan murid Sekte Api, semuanya mundur. Mendengar perintah Hugi Wang, semua orang di Sekte Api merasa sangat bingung, tetapi mereka tidak ingin meneruskan pertarungan karena murid-murid kota Bahur seperti disuntik dengan doping, dan setiap serangan mereka sangat menakutkan. Jika mereka tidak berhati-hati, mereka akan kehilangan nyawa. Jadi, setelah mendengar perintah Hugi Wang, mereka tidak ragu sedikit pun, dan segera meminta murid-murid kota Busan di depan mereka untuk segera kembali ke Sekte Api. Pada saat ini, Hugi Wang menatap Jerry Yang dengan marah. "Hei, kamu beruntung sekali hari ini. Aku akan mengampuni nyawamu. Kamu telah membunuh saudara baikku Jin Lo Bai dan melukai anakku dengan parah. Pertarungan sebelumnya adalah pelajaran untukmu. Jangan muncul di hadapanku lagi, atau aku tidak akan membiarkanmu pergi dengan mudah lain kali." Hugi Wang berbicara tanpa henti, tampak seolah dia telah dengan murah hati memaafkan Jerry Yang. Sebenarnya dia sudah merasa takut dan tidak mau meneruskannya. Dendam antara dia dan Jerry Yang paling-paling hanya untuk membalaskan dendam atas putranya, Garawang. Alasan lainnya hanyalah alasan untuk merebut dan menduduki kota Bahur. Jelas saja dia tidak akan mempertaruhkan nyawanya untuk hal-hal ini. Jadi setelah melontarkan ancaman itu, Hugi Wang berbalik dan segera kembali ke Sekte Api di udara. Hampir tanpa jeda, begitu Hugi Wang kembali ke Sekte Api yang tergantung di udara segera mulai bangkit dan melayang. Jelas sekali, Hugi Wang sedang bersiap untuk melarikan diri. Murid-murid rumah tuan kota menghela napas lega melihat kejadian ini. Tetapi, Jerry Yang tidak akan membiarkan Sekte Api pergi begitu saja. Dia telah mendorong kultivasinya ke puncak pada saat ini, dan apa yang paling ingin dilakukannya adalah membunuh. Tidak semudah itu untuk pergi. Seketika, Jerry Yang melompat dan mengejar langsung ke Sekte Api. Bab 2702, tiada seorang pun yang tersisa. Ketika Hugi Wang melihat Jerry Yang menyusul Sekte Api, alisnya langsung mengernyit. Dia berpura-pura terkejut, dan berkata kepada Jerry Yang, "Oh, apakah kamu sudah pikirkan, dan kamu ingin pergi bersamaku?" Mendengar ini, Jerry Yang mencibir dan berkata, "Mengikutimu."
Aku datang untuk mengantarmu ke neraka. Bagaimana Jerry yang bisa mengikuti seorang pemimpin sekte di dunia tengah seni bela diri kuno? Hugi Wang melihat niat membunuh Jerry Yang dan aura mengerikan pada Jerry Yang, matanya tampak sangat serius. Hugi Wang tahu betul, jika dia terus bertarung dengan Jerry Yang, dia pasti bukan lawan Jerry Yang, jadi dia langsung berteriak dengan marah, "Aku memberimu satu kesempatan terakhir, pergi sekarang." Segera setelah itu, para tetua dan orang-orang kuat lainnya dari Sekte Api juga berteriak pada Jerry Yang, "Pergi! Pergi!" Suara orang yang mengusir terdengar ganas dan agresif. Akan tetapi, ini bukanlah teriakan dominasi mereka untuk bertarung, melainkan karena mereka takut kepada Jerry Yang dan mereka sangat ingin Jerry Yang pergi. Stanley Wulen dan yang lainnya melihat Jerry Yang telah menyusul Sekte Api. Bagaimana mereka bisa hanya berdiri dan menonton? Mereka semua melompat dan meloncat ke Sekte Api yang tengah naik dengan cepat dan bersiap untuk pergi. Melihat pemandangan ini, Hugi Wang tiba-tiba menjadi cemas. "Stanley Wulen, Hydras He. Aku sudah memberimu muka, bukan? Kamu masih berani menginjakkan kaki di wilayah Sekte Api kami. Aku sarankan kamu untuk bersikap bijaksana dan segera pergi, kalau tidak, rumah tuan kota kalian tidak akan ada lagi." Hugi Wang memanggil nama mereka satu persatu dan mulai mengancam mereka secara langsung. Tetapi bagaimana mungkin Stanley Wulen dan yang lainnya tidak melihat pikiran kecil Hugi Wang? Dia hanya ingin pergi karena dia takut pada Jerry Yang. Jika Jerry Yang tidak hadir, rumah tuan kota-kota Bahur pasti sudah hancur sejak lama. Mereka tentu juga khawatir jika Hugi Wang datang lagi saat Jerry Yang tidak ada suatu hari nanti. Jadi saat Jerry Yang bertekad untuk menghancurkan Sekte Api saat ini, Stanley Wulen dan yang lainnya tentu tidak akan mundur. Bagaimana mungkin kamu, seorang yang sedang sekarat, berani mengancam kami? Sekte Api kalian akan segera dihancurkan. Kamu harus memikirkan bagaimana kamu akan mati. Stanley Wulen dan yang lainnya mencibir. Pada saat ini, Gara Wang sudah ketakutan setengah mati. Wajahnya pucat dan dipenuhi keringat dingin. Dia mendesak Hugi Wang, "Ayah, tolong cari cara untuk membuat orang-orang ini pergi secepatnya. Aku mohon padamu, tolong singkirkan mereka secepatnya. Aku tidak ingin mati, aku tidak ingin mati." Hugi Wang sudah lama merasa terganggu dengan Jerry Yang dan Stanley Wulen. Ketika dia mendengar Gara Wang berteriak ketakutan, dia langsung berteriak dengan marah, "Diam! Siapa bilang kita akan mati? Sekte Api kita tidak akan pernah hancur. Itu hanya rumah tuan kota. Aku bahkan tidak menganggapnya serius." Saat ini, Hugi Wang masih sangat arogan. Akan tetapi, Jerry Yang tidak memberinya kesempatan untuk terus berteriak, dan langsung menghunus pedang kaisar di tangannya dan memburunya. Melihat hal itu, para pengikut Sekte Api pun bergegas maju untuk menghentikannya sambil berteriak, "Master Sekte Wang, lari!" Meskipun para pengikut ini dianggap relatif kuat di dunia seni bela diri kuno, mereka pada akhirnya hanyalah sekelompok semut di depan Jerry Yang. Begitu mereka mengingatkan Hugi Wang, mereka dipotong-potong oleh pedang Jerry Yang. Beberapa dari mereka bahkan tidak punya waktu untuk berbicara. Saat Jerry Yang maju, kemanapun dia lewat, sejumlah besar murid Sekte Api pasti akan jatuh ke tanah. Pada saat ini, Jerry Yang tampak seperti akan membunuh para dewa yang menghalangi jalannya. Wajah Hugi Wang dipenuhi butiran keringat dan dia mundur dengan panik. Stanley Wulen dan 29 orang kuat lainnya yang memperoleh senjata spiritual dalam rencana penghancuran juga bergabung dalam pertempuran pada saat ini dan melancarkan pertarungan sengit melawan orang-orang kuat dari Sekte Api. Bersambung.